How's it going, guys? It's John Balls here. Baik lagi ke waktu belajar John Balls. Mungkin untuk kalian yang tahu, saya habis terkena COVID. Kayaknya yang Omicron karena sangat cepat dan gejalanya cepat muncul, cepat hilang juga. Well, masih ada gejala-gejala kayak flu, pilek kayak gini, tapi I'm alright, I'm good. Hari ini gue mau cerita satu hal sih, dan ini hal yang turun-temurun. Kenapa bilang turun-temurun? Karena ini emang terjadi turun-temurun di society, di kehidupan kita sebagai manusia, nggak cuma di Indonesia, tapi di luar juga. Banyak sekali kejadian kayak gini terjadi dan ini semua harus dihentikan gitu. Inner child. Jadi ada sebuah masa lalu manusia, ya, dari mereka janin sampai mereka akhir balik, ya, itu dimana kita selalu mengingat kejadian itu. Kita sering banget mengingat kejadian-kejadian ini yang terjadi, termasuk luka asuh, ya. Luka asuh dari mana? Kebanyakan sih luka asuh pasti dari orang tua, ya, dari ayah, karena tahulah sosok seorang ayah kayak gimana. Dari ibu, karena ibu biasanya ngelarang kita untuk hal-hal yang membahayakan dan lain-lain. Ya, dua hal utama itu sering banget terjadi ke orang-orang, dan itu menjadi snowball effect, nggak cuma di kehidupan seorang itu, tapi di kehidupan selanjutnya. Ya, hal-hal kecil yang tidak terselesaikan akhirnya jatuh berguling menjadi hal yang besar. Kenapa saya ngomongin hal ini bukan masalah watak? Well, ini juga berhubungan dengan watak sih, karena kadang-kadang punya orang tua yang koleris bukan hal yang mudah. Apalagi koleris melankolis, koleris sanguinis yang kolerisnya dominan gitu. Well, saya bilang kayak gini karena saya mau stop. Saya mencoba, saya pengen kita semua untuk stop di sini. Apa sih yang harus di stop? Memberikan sebuah luka asuh ke anak kita. Well, kita nggak bisa jadi orang tua yang perfect, I know. I never been a parent before, but saya nggak pernah jadi orang tua. Saya belum pernah jadi orang tua, tapi saya pernah menjadi seorang anak. Saya buat kayak gini karena saya melihat banyak sekali contoh yang terjadi. Ini mungkin awareness buat semua orang, dan ini bukan untuk orang tua kita karena mereka obviously udah selesai, tapi buat kita. Aku tahu waktu kita kecil mungkin kalian pernah ingat kalian punya seorang orang tua yang keras sama kalian, yang pernah bentak kalian, mungkin ada yang main fisik, dan itu semua bakal kalian inget. Kalaupun kalian gak inget itu, pikiran bawah sadar kalian inget. Dan yang harus kalian tahu, kenapa orang tua kalian melakukan itu kalian, karena mereka juga diperlakukan hal yang sama orang tuanya. Dan kenapa kakek kita melakukan hal itu pada ayah atau ibu kita? Karena buyut kita juga melakukan hal yang sama pada kakek kita. Dan itu never ending sih. Well, mungkin format video kali ini agak beda karena gue cuma cerita sebuah keresahan. Well, kayak contoh, ada seorang cowok koleris melankolis, ya. Dia sangat keras. Mungkin ke anaknya dia nggak keras, tapi dia nggak tahu gimana cara dia baik ke anaknya. Dia kaku, dan dia lebih mementingkan, ya karena dia koleris melankolis, dia lebih mementingkan tugasnya. Karena orang koleris melankolis biasanya work oriented kan, task oriented. Dan itu yang membuat anaknya jadi sedih. Karena pada saat mereka terpisah karena ada divorce, ya, misalnya divorce, dan bisa kembali lagi anak itu kepada bapaknya, tapi bapaknya malah lebih mementingkan pekerjaannya. Dan kenapa bapaknya bisa kayak gitu? Karena kakeknya melakukan hal yang sama ke bapaknya gitu. Kakeknya keras banget ke bapaknya. Jadi bapaknya nggak tahu gimana sih cara baik ke anak, gimana cara kita bisa lembut ke anak. Dan setelah ditelusuri, bapaknya sadar kalau kakeknya seperti itu ke bapaknya karena dulu buyutnya gitu juga ke kakeknya. Itu hal yang selalu terjadi, kayak turun-temurun terjadi. Dan ini bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di negara-negara yang emang berkembang, tapi negara-negara maju juga kayak gitu.
Karena ini nggak ada hubungannya dengan negara maju atau berkembang. Yang namanya luka asuh pasti selalu ada. Jadi kita harus stop. Sebenarnya kita kurangi gitu. Makin kita kurangi, ke bawah anak-anak kita makin ngerti gitu. Kadang-kadang kita capek kerja, kita kadang-kadang lelah, dan kita nggak ada waktu untuk bermain sama anak. Kadang-kadang kita ada masalah di kantor, sehingga kita suka melampiaskan ke anak kita. Kadang-kadang menjadi orang tua kan yang selalu mereka pikirkan adalah mereka lebih tua dan mereka lebih tahu. Well, iya benar. Tapi kadang-kadang kalau kita bilang gitu ke orang yang lebih muda, bukannya mereka malah patuh sama kita sih. Menurut saya mereka malah menganggap kita arogan gitu. Dan hal pertama yang mau saya minta adalah stop untuk bilang kita lebih tua dari kamu, kita lebih tahu dari kamu. Itu hal yang salah sih. Nggak tahu mungkin berapa orang anggap ini benar, tapi itu pendapat mereka. Pendapat tidak, menurut saya pendapat itu tidak ada yang salah. Tapi untuk bilang kayak apa-apa kita lebih tua dan lebih berpengalaman, secara fakta benar, tapi secara cara yang bisa diterima oleh anak kita itu salah sih. Jadi itu yang harus kita hindari. Dan yang kedua, kadang-kadang emang sih kita harus mengajarkan anak kita bersyukur. Tapi pada saat mereka merasa mereka punya masalah, jangan kita merasa kayak masalah itu sangat kecil gitu. Kayak misalnya ada seorang anak yang kayak bilang, saya capek karena saya punya masalah. Dan tiba-tiba ada orang tua yang bilang, banyak orang di luar sana lebih bermasalah daripada kamu. Banyak orang luar sana lebih berat daripada kamu. Sebagai orang tua bilang gitu ke anaknya, buat saya itu udah nggak enak lagi sih didengar. Kenapa? Karena bayangin deh, seorang anak dia bakal ngomong siapa lagi. Kalian pengen anak kalian lebih terbuka sama kalian, kalian pengen anak kalian kayak lebih dekat sama kalian, tapi pada saat mereka menceritakan ya sebuah keresahannya, kalian cuma bisa denial. Itu juga harus di stop. Karena dengan kayak gitu, pertama, kalian kehilangan kepercayaan anak kalian. Dan yang kedua, dengan kalian bilang kayak gitu, itu benar-benar menyakiti hati mereka gitu. Kayak orang tua gue aja nganggap gue gak penting, pentingan orang lain. Karena kadang-kadang anak-anak itu mereka melihat kayak, oh, orang tua saya kayaknya lebih sayang sama orang lain, itu lebih mementingkan orang lain. Padahal gue ngerti orang tua itu paling sayang sama kita, tapi yang namanya side of view kita nggak bisa paksakan gitu. Apakah orang tua salah? Enggak juga. Apakah anak salah? Enggak. Tapi kita emang butuh saling memahami aja gitu. Dan kadang-kadang anak kita yang lebih kecil, kan kalian bilang sendiri, kita hidup lebih lama, kita lebih tahu. Karena kita lebih tahu, kita harus lebih banyak memahami dong daripada anak kita atau daripada yang lebih kecil. Well, I've been a jerk. Dulu gue sebagai kakak sangat-sangat brengsek. Mungkin adik-adik gue tahu banget ini, Bres. Jadi gue jahat. Gue seorang kakak yang jahat. Dan lumayan bikin mungkin luka asuh adik-adik gue adalah dari gue gitu. Makanya itu gue bikin video ini untuk mengingatkan ke kalian semua kalau kalian bisa buat perubahan gitu. Kalian gak usah bikin obat kanker, kalian gak usah bikin obat HIV/AIDS, kalian gak usah bikin mesin untuk buat kita sehat, kalian gak usah bikin mesin untuk bikin matahari. Tapi dengan kalian menyelamatkan satu orang, kalian menyelamatkan semuanya. Dan itu saya dapat dari film Marvel Only di Spider-Man No Way Home. Ketika kita menyelamatkan satu orang, kita menyelamatkan semuanya. Yes, pada saat kita menyelamatkan anak kita, adik-adik kita yang bahkan lebih muda daripada kita menyelamatkan orang lain. Karena dengan kita menyelamatkan anak kita akan menyelamatkan cucu kita akan menyelamatkan cicit kita, terus sampai kayak gitu. Dan memang susah sih merubah ini semua, karena yang namanya emosi itu kan kayak tangga ya. Emosi itu dari kita benar-benar apatis sampai kita benar-benar mendapatkan sebuah enlightenment, itu seperti tangga yang banyak. Dan kadang-kadang kita stuck di marah atau di kecewa, dimana kita kadang-kadang suka tanpa sadar membentak anak kita, terutama yang berwatak koleris, yang emang agak nggak sabaran. Dan maaf ya, kadang-kadang watak pragmatis pun mereka bisa membuat kita luka. Karena apa? Mereka play safe.
Mereka nggak mau kayak, aduh ini anak gue ribet banget sih, jadi gue marahin aja biar nggak ribet. Itu juga ada di Watak Pragmatis, jadi nggak cuma koleris. Video ini nggak cuma untuk kalian orang tua koleris, tapi orang tua pragmatis juga. Well, yang gue bersyukur adalah gue tinggal di sebuah keluarga yang emang kita toleransi, dan gue belajar semua ilmu ini dari ibu gue, Bras. Dan menurut gue, kalau banyak orang yang bilang beruntung banget gitu, tapi sebetulnya lebih beruntung lagi kita yang nanti ke depannya, karena kita udah dapat ilmu ini. Mungkin pada saat gue kecil, orang tua gue belum belajar ilmu ini, makanya gue juga ada namanya luka asuh. Pasti ada, sekeren apapun kedua orang tua gue. Dan jadi untuk biar ke depannya kita meminimalisir luka asuh, kita harus mulai dari kita sendiri. Mungkin di antara generasi saya udah ada yang menikah, udah ada yang belum, udah ada yang punya anak, udah ada yang belum. Untuk yang punya anak, mungkin kemarin-kemarin kalian keras ke anak kalian, itu nggak apa-apa. Maksudnya firm, tapi jangan kasar. Karena emang anak-anak butuh untuk di firm ya, untuk biar mereka bisa kayak tanah liat, mereka bisa dibentuk. Tapi tanah liat kalau dibentuk dengan kekerasan akan terlihat shape-nya, bentuknya yang kasar juga gitu loh. Tapi kalau kalian firm atau kalian kuat ya membentuknya, mereka juga akan kuat. Sesuatu yang dibentuk dengan cara kasar akan menjadi kasar, dan sesuatu yang dibentuk dengan cara yang kuat akan menjadi kuat. Jadi tolong bedakan kuat dan kasar. Sekali lagi, gue beruntung banget punya orang tua kayak ayah sama ibu gue, Bras, karena mereka memang bukan yang terbaik. Mereka gak akan bisa jadi yang paling sempurna, tapi gue tahu mereka udah mencoba untuk menjadi yang sempurna. Gak ada satupun orang tua yang sempurna, tapi ada jutaan cara untuk menjadi orang tua yang baik gitu. Dan itu yang mereka ajarkan ke saya. Itulah cara mereka mengasuh saya gitu, dengan kekuatan ayah saya dan kelembutan ibu saya, dan akhirnya buat saya jadi gini gitu. Dan semua orang punya cara mereka sendiri. Tinggal kita mencari referensi gimana kita mau mendidik anak kita gitu. Mau dengan cara apapun, semuanya benar, asal jangan dengan kekerasan. Dengan kekuatan itu benar. Tanggal 27 Februari orang tua saya dan seorang editor buku, mereka membuat sebuah buku bersama yang akan dipublish. Jadi judulnya kalau nggak salah Mendidik Anak ala Ayah Toto dan Bu Isa, sebagai wedding anniversary mereka yang ke-30 tahun tanggal 9 ini ya. Mungkin agak lambat saya bikin video ini, tapi selamat, kalian udah 30 tahun bersama dan saya adalah salah satu buktinya. Tahun ini saya 29 tahun dan I'm still going strong, Bros. Dan ingat sekali lagi, kalau kita menyelamatkan satu orang, kita bisa menyelamatkan juga yang lainnya. Jadi selamatkan anak kalian akan menyelamatkan yang lainnya. Bros, thank you for watching. I'm out, Bros. Let's go!